Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa di sarapan rohani pagi hari ini. Bapak Ibu, Saudara-saudari, pernahkah mungkin Bapak Ibu, Saudara-saudari berpikir kalau kita ini tidak berharga, kita ini tidak istimewa, tidak seperti orang-orang lain. Saya pribadi pernah merasakan seperti ini. Kenapa saya berpikir, kenapa Tuhan menciptakan saya seperti ini? Mengapa saya tidak bisa seperti orang lain? Mengapa saya berbeda dengan orang lain? Nah, pagi hari ini kita sama-sama diingatkan oleh firman Tuhan. Mengapa kita diciptakan berbeda dengan orang lain? Mengapa kita tidak sama seperti orang lain? Karena kita ini istimewa di mata Tuhan. Kita ini berharga di mata Tuhan. Mari kita sama-sama membaca di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Mungkin ayat ini sudah sering kita dengar, bahkan ayat ini sudah sering kita baca. Tapi biarlah pagi hari ini ayat ini kembali bersama-sama mengingatkan kita. Di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah, di sini Tuhan sendiri berkata, oleh karena engkau berharga di mataku. Kunya huruf besar, artinya itu Tuhan sendiri yang berbicara. Engkau, Bapak Ibu, saudara-saudari, engkau, kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang di rumah, saya dan orang-orang percaya di sini disebutkan berharga di mataku. Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi kita. Tuhan, kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Betapa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tuhan itu sangat menyayangi kita. Bahkan Dia memberikan nyawa anaknya sebagai ganti kita. Nah, lalu apa hal istimewa yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita ini layak di mata Tuhan, sehingga kita ini disebut berharga di mata Tuhan, sehingga kita ini disebut istimewa di mata Tuhan. Nah, hal-hal istimewa apa aja yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Nah, saya akan memberikan 2 poin pagi hari ini. Yang pertama, keistimewaan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Yang pertama adalah kita diciptakan oleh tangan Tuhan sendiri, bukan dengan perkataannya. Nah, kalau kita kembali lagi kilas di kejadian awal, di kejadian ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ketika Allah menciptakan cakrawala dan seisinya, Allah hanya berfirman dan itu semua jadi. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari membaca dari kejadian pasal pertama, di sana ketika Allah menciptakan segala sesuatu, Allah selalu berfirmanlah, maka semua itu jadi. Tetapi ketika menciptakan manusia, ketika menciptakan Adam dan Hawa, Allah menciptakan dengan tangannya sendiri. Mari kita baca di kejadian 1. Di kejadian 1 ayat yang ke-26. Di sini dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kejadian 2 ayat yang ke-21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ayat yang ke-22, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Nah, ini bukti Allah menciptakan manusia dengan tangannya sendiri. Dengan tangannya Tuhan membentuk kita. Bagaimana ini sesuatu yang istimewa.
yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Inilah hal istimewa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita manusia dibentuk, diciptakan dengan tangan Allah sendiri, bukan hanya dengan perkataannya. Kalau kita lihat tumbuh-tumbuhan, kita lihat hewan-hewan, semuanya Tuhan ciptakan lewat dari perkataannya, lewat dari firman-Nya. Tapi manusia Tuhan ciptakan dari tangannya sendiri, dari tangan Allah sendiri, dari hembusan nafas Tuhan, sehingga kita tercipta. Nah, ini keistimewaan yang Tuhan berikan bagi kita manusia, diberikan kepada orang-orang yang percaya. Lalu poin yang kedua, keistimewaan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Nah, yang kedua, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Keistimewaan yang kita dapat adalah kita menjadi anak-anak Allah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang di dalam Tuhan disebut sebagai anak-anak Allah. Di dalam Yohanes, kita akan membaca di dalam Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes, yang pasal yang pertama, di ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, di sini dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, saya dan Bapak Ibu yang di rumah, semuanya kita sudah menerima kuasa Allah. Kita sudah menerima, kita sudah percaya. Nah, kita dilayakkan untuk menjadi anak-anak Allah. Di mata Tuhan kita adalah anak-anaknya, anak-anak kesayangannya. Inilah keistimewaannya, inilah istimewanya kita di mata Tuhan. Inilah hal istimewa yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan menyebut kita sebagai anak. Kalau sebagai anak, artinya kita akan diberikan apa yang kita minta. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari di rumah yang sudah memiliki anak ya, ketika punya anak ini meminta sesuatu, nggak mungkin kan, nggak tega kan kalau kita tidak memberikan, walaupun membutuhkan waktu, walaupun nggak langsung dituruti, tapi kita akan memberikan yang terbaik buat anak kita. Sama seperti Bapa di surga, sama seperti Allah, karena kita ini berharga di mata Tuhan, karena kita istimewa di mata Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Kita ini anak-anaknya, seperti dikatakan di dalam Matius. Sebagai ayat yang terakhir, kita buka di dalam Matius 7, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Tapi saya tidak akan membacakan semuanya. Bapak Ibu, Saudara-saudari bisa membacanya di rumah. Saya akan baca ayat yang ke-7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Lalu ayat yang ke-11, lompat ayat yang ke-11, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, kita sebagai Bapak Ibu Saudara-saudari yang mungkin sudah punya anak di rumah, pasti akan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Tidak ada orang tua yang anaknya minta roti diberi ular. Apalagi Bapa kita yang di surga. Kita ini anak-anak Bapa, kita ini anak-anak Allah. Ketika kita minta sesuatu, kita membutuhkan sesuatu, Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, inilah hal-hal istimewa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan pagi hari ini kita diingatkan, kita akan belajar sama-sama untuk kita lebih percaya sama Tuhan. Kita ini berharga di mata Tuhan. Kita ini istimewa di mata Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir kalau kita ini kok berbeda dengan orang lain, kok kita tidak seperti orang lain, kok kita ini terasa banyak kelemahan, banyak kekurangan yang tidak seperti orang lain yang mungkin lebih banyak kelebihannya dibanding kekurangannya. Tapi ingat, sebanyak apapun kelemahan kita, sebanyak apapun kekurangan kita, kita ini adalah anak-anak Tuhan yang istimewa di mata Tuhan, diciptakan menurut tangannya sendiri dan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi pagi hari ini kita sama-sama mau meyakinkan, kita mau percaya kalau kita ini istimewa di mata Tuhan. Jadi kalau saat-saat ini kita mungkin berpikir seperti itu, pegang ayat ini di dalam tadi Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku, sebut engkau ini dengan nama Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena kita ini berharga di mata Tuhan.
karena kita ini istimewa di mata Tuhan. Nah, dari firman Tuhan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Kita sama-sama paham betapa Tuhan mengistimewakan kita, betapa Tuhan sangat menyayangi kita, betapa Tuhan sangat mengasihi kita, menghargai kita. Sekian firman Tuhan pagi hari ini yang bisa saya sampaikan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada di rumah. Buat saya secara pribadi. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.